Halo Kak, Hai, ada suara nggak? halo lo ya, sudah ada suaranya. Selamat Ada sore. suara kak? Iya bagus bagus. Sore ya di sana ya? Malam sih jam 7. Oh, oke oke. Maaf banget ya ganggu waktu istirahatnya. Baru pulang kerja atau gimana nih Kak? Iya, tadi masuk pagi aku. Masuk jam 8, Oh, pulang jam... oh gitu. Jadi setiap hari Hmm, gitu terus pagi sampai sore gitu. Sampai enggak, kita itu ada 4 shift. di jadwal kayak di Indonesia aja gitu ya. Terus, jadi kalau kayak jam 8 itu pulang jam 4, ada yang jam 7 pulang pokoknya 8 jam kerja lah. Kecuali Oke. yang jam malam ya. Kalau jam malam itu 13 jam. Mm-mm. Oke, di Jepang tinggal di kota apa nih Kak? Aku di provinsi Hokkaido, kalau kotanya Hokkaido. Fukagawa. Oke, kita mulai. Oh, perkenalan dulu kali ini Kak ya. Langsung tembak aja. Oke, silakan kenalan dulu Kak. Aku panggilnya Kak apa nih? Kak Renita ya, Kak Reni ya. Iya. Aslinya mana Kak? Medan ya? Aku sukunya suku Medan, tapi Di aku udah lahir dan besarnya di Tangerang. Oh, di Tangerang. Cuma masih pakai marga ya? Pakai marga Batak asli. Batak ya. Oke. Dulu mungkin kuliahnya bisa diceritain dari situ kali Kak. Dulu kuliahnya di mana? Terus sebelum ke Jepang itu gimana? Monggo, silakan Kak. Boleh. Dulu aku kuliahnya D3 di salah satu kampus di Jakarta Pusat. Terus Mm-mm. habis itu aku kerja dulu 1 tahun di rumah sakit. Heeh. Setelah itu aku lanjut kuliah lagi nilai 1. Terus habis itu aku kerja di rumah sakit juga, di salah satu rumah sakit Jakarta Timur juga. Heeh. Setelah itu aku resign, baru aku belajar otodidak. Nggak Oh, masuk ke lembaga. Aku nggak pernah masuk heeh. lembaga. Aku belajar otodidak dari YouTube, dari TikTok. Terus habis itu, puji Tuhannya bisa ngajar. Padahal nggak pernah lembaga bahasa Jepang, yaitu di Oke. Brebes Mm-mm. sebagai sensei. Berarti basicnya ini apa di kesehatannya? Perawat, bidan atau gimana? Aku perawat, D3 Perawat. keperawatan. Heeh. Awalnya Transfer ke D3 S1 keperawatan. ya. Sempat kerja berarti di Indonesia total sempat 2 tahun berarti ya sebelum ke dua Jepang. tahun di rumah sakit. 2 tahun di rumah Heeh. sakit. Oke. Nah, untuk ke Jepangnya gitu gimana itu Kak? Untuk persiapannya awalnya seperti apa? Dapat info atau memang dari kampus yang memperkenalkan atau info sendiri nih, cari tahu sendiri nih. Hmm. Kalau aku emang pada dasarnya suka traveling ya kalau anaknya. Jadi Oh, ya ya eh, ya. jadi aku suka traveling. Aku akhirnya mencoba untuk cari tahu negara apa yang Mm-mm. mudah untuk dicapai kayak gitu. Kan Mm-mm. kalau kayak Eropa susah ya. Menurut aku sih susah, bagian orang enggak. Tapi kalau menurut aku bisa menggapai itu Jepang kayak gitu kan. Heeh. Akhirnya aku sempat terhalang 2 tahun karena nggak dapat restu dari orang tua. Akhirnya Oke oke. berjuang, sampai akhirnya aku belajar diam-diam. Aku belajar Heeh. diam-diam bahasa Jepang. Aku belajar diam, pulang kerja belajar 1 jam, mau tidur belajar 1 jam. Jadi aku dulu itu punya metode 2 jam dalam 1 hari itu aku harus belajar. Karena kan aku Oh. nggak punya guru. Guru aku Mm-mm. tuh cuma dari guru. Oh, Jadi benar-benar otodidak. aku tempel semua bahasa Jepang. Hmm. Luar biasa. Aku Ayo benar-benar lanjut. Oke oke, lanjut Kak, lanjut Kak. otodidak. Nah, jadi semua di tembok kamar kamar kita itu aku taruh semua bahasa Jepang. Aku ngerti nggak ngerti aku print, aku tempel kayak gitu Oke. kan. Nah, sampai akhirnya aku cari lah YouTube, belajar apa sih pertama untuk ke Jepang itu kayak gitu Mm-mm. kan. Akhirnya aku dapat kayak apa ya? Struktur belajarnya bahasa Jepang kayak gitu kan. Mm-mm. Kayak belajar huruf dulu, kosakatanya dulu kayak gitu. Akhirnya aku belajar dulu sampai aku yakin aku bisa, baru aku ngambil yang namanya basic bahasa atau JFT. Mm-mm. Nah, aku ambil JFT, aku lulus, baru aku ngambil yang namanya skill. Jadi ada 2, 3 kali ujian.
Oh, gitu. Ah. basic bahasa dan skill. Nah, skill itu aku juga ujian alhamdulillah lulus. Setelah itu baru aku namanya ambil job. Tapi aku nggak ngambil dari lembaga, aku langsung ambil dari ke Jepangnya, dari website. Oh, Jadi nggak gitu. makan biaya banyak gitu. Jadi aku Heeh. bener-bener pure otodidak semua gitu. Berarti nggak Mm-mm, melalui agen atau apa gitu ya, kayak Kak? gitu. Nah, aku nggak dari agensi, aku langsung berhubungan langsung dengan orang Jepangnya dari website. Oke. Iya, di Jepang kayak gitu Kayak memang gitu. kayak bahasa sama tulisan juga dia pakai huruf mereka ya, bukan bahasa Inggris ya. Hmm, enggak. Kalau di sini tuh hampir ya, saya bilang hampir, bukan semua ya. Mm-mm. Mereka tuh agak sulit untuk mengerti bahasa Inggris. Rata-rata pakai bahasa Oh, Jepang. tulisan pun termasuk pakai huruf Kayak gitu. kanji ya namanya ya kalau di Jepang ya, huruf kanji ya. Jadi di Jepang, tapi di Jepang itu ada 3 huruf. Ada namanya Heeh. hiragana, ada yang Mm-mm. namanya katakana, dan ada kanji. Tidak semua kosakata pakai kanji sih, tapi Oh, kebanyakan kanji. oh gitu. Jadi persiapannya tadi itu Kayak tadi gitu. ya, minimal kita harus bisa bahasa Jepang itu ya, wajib ya, bukan minimal ya, memang wajib harus bisa bahasa Jepang kalau mau ke Jepang. Wajib sih, karena menurut aku gini, lebih baik kita mempersiapkan matang di Indonesia daripada Mm-mm. kita di sini tuh merasa tertekan. Karena di sini kan kerja tahu sendiri ya gimana Heeh. capeknya gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi, lebih baik capek badan, tapi kita udah ngerti mereka Iya, nyuruh kita iya, iya. apa, daripada capek pikiran, capek badan juga. Dan Jadi iya, kita iya ngerasa benar. kayak nggak betah nantinya, kayak gitu. Oke. Itu untuk Kayak gitu syarat kalau menurut aku heeh. sih kayak gitu. Untuk masuk ke negaranya. Kalau untuk dari segi kesehatannya, kayak kita kan perawat nih, ada nggak standar mereka misalnya, Hmm. oh yang boleh ke Jepang, kerja ke Jepang tuh IPK sekian atau kampus akreditasi apa gitu, ada standar gitu juga nggak dari Jepangnya? Oh, kalau di Jepang ini gini Mas, walaupun di Mm-mm. satu lembaga rumah sakit kalau untuk pertama itu nggak harus dari dunia kesehatan, tapi Oh, bedanya gini, di sini itu bermacam-macam. Ada yang namanya rumah sakit, ada yang mm-mm. namanya panti jompo kayak gitu. Jadi kalau dia hanya sekedar kayak pertama kali kayaknya yang penting bahasa, level bahasa deh. Heeh. Nanti setelah dia 5 tahun perpanjang visa, baru nggunain yang namanya ijazah dia untuk menjadi engineering, Heeh. Tokotegino 2 kayak gitu. Baru menggunakan ijazahnya dia kayak gitu. Mm-mm. Oke, Yang penting oke. level bahasa tuh sejauh ini. Oke, untuk kakak sendiri di Jepang ini di rumah sakit jiwa, benar ya kak? Di rumah sakit Oke. disabilitas. Oh, oke itu Disabilitas mental dan disabilitas fisik. ah, ah, ah. Di Jepangnya sendiri tadi udah berapa tahun total? Belum, belum ada 1 tahun. Oke, sudah berjalan ya kurang lebih setahun ya. Itu langsung di rumah sakit Kurang jiwanya itu atau ada di sebelumnya kemana? enggak, saya ini kontrak pertama saya masih di sini, belum enggak akan pindah sih karena puji Tuhan enak. Enggak pindah. Ya, Langsung di rumah sakit jiwa. berarti kerja datang ke situ langsung di rumah sakit jiwa itu ya? Iya, Ah, karena kan ah. sebelum kita ke Jepang itu sebelum kita ke Jepang itu dikasih yang namanya apa ya namanya? Kayak rincian pekerjaan kita gitu. Kita Ah, ah. ditempatkan di mana, di rumah Oh, sakit kah atau di panti kah. Jadi kita nyampe ke Jepang ini udah tahu nih kita di bidang apa oh ya bekerjanya, ya di ya. bidang rumah Ah, sakit ah. atau dalam apa, kayak gitu. Jadi nggak nyari lagi nyampe di Ya Jepang ya. ini gitu. Sudah tahu di Indonesia pun Oke. sudah tahu ya kita bakalan kemana nanti ya. Mm-mm. Itu untuk di rumah Karena sakit. ada kontrak kerja namanya. Oke, oke, oke. Itu untuk di rutinitas di rumah sakitnya bisa diceritakan nggak Kak? Gambarannya hari-hari gimana tuh? Kalau di rumah sakit kan datang, ada 3 shift. Kalau di rumah sakit jiwa gimana tuh kalau di Jepang? Oh, kalau di rumah sakit jiwa, kebetulan di tempat saya itu cuma beberapa pasien kami doang yang benar-benar butuh bantuan banget. Mm-mm. 2 orang saja pasien kami yang butuh bantuan banget. Tetapi lebih dari itu mereka mandiri, hanya saja emosional mereka itu kadang naik turun gitu. Kadang Heeh. mereka bisa berantem satu dengan yang lain, kadang mereka bisa tantrum gitu. Jadi tidak separah yang kita bayangkan sih, hanya saja kita perlu sabar aja ngadapin Iya, mereka. iya, iya. Kayak gitu. Mereka cuma perlu kita bantu aja mandi dan makan. Selebihnya Mm-mm. mereka masih bisa-bisa aja, hanya emosinya aja kurang stabil Iya kayak ya. gitu. Ininya aja ya, apa kejiwaannya aja ya dari segi fisiknya nggak ada yang sakit mereka ya. Itu dulu waktu di Ada Indo, juga sih Hah? Hah? mereka juga ada yang kayak
kelemahan di kaki atau kayak Oh, mereka tangannya agak gimana kayak gitu. mm-mm. Jadi tapi semuanya masih bisa melakukan aktivitas gitu loh walaupun hanya menggunakan kursi roda atau menggunakan alat bantu lainnya kayak gitu. Heeh. Ada juga yang masih bisa jalan kayak gitu. Untuk dulu di Indonesia ingat nggak kalau pas praktek di rumah sakit jiwa gitu nggak tahu sama apa nggak ya ada kayak kebiasaan kalau dia lakukan apa gitu dikasih rokok apa gitu. Nah di Jepang tuh ada nggak yang gitu-gitu juga? Oh, pasien aku kebetulan di Jepang ini masih ada 2 orang pasien kami itu ngerokok, tapi setiap orang itu beda-beda. Kalau ada Heeh. satu pasien aku 7 batang per harinya, 7. Oh, Tapi ada juga yang satu batang 10 batang per harinya, kayak gitu. heeh, Jadi, tapi tidak semua pasien, hanya 2 pasienku ngerokok. heeh. Kayak Dari pengalaman di sana, kira-kira ini nggak beda jauh nggak terapinya sama kita di Indonesia, di khusus di rumah sakit jiwa ya kan dulu dapat stase jiwa kan waktu kuliahnya dulu. Nah, kurang lebih sama nggak sama terapi di Jepang Hmm. sana? Sama aja ya. Sama sih, tapi yang membedakan karena mungkin di Indonesia kita hanya kurang diterapin disiplinnya aja sih. Disiplin Heeh, waktu dan cara-cara menangani pasiennya juga. Tetapi kalau untuk SOP-nya sejauh ini sama aja sih menurut aku. heeh. Cara menghilangkan halusinasinya, cara Ya, mengontrol emosinya sama. Hanya oke. saja kurang disiplin aja sih di negara kita kayak gitu. Itu yang Hmm. bedakannya ya. Untuk penanganannya satu perawat menangani berapa Sangat pasien? beda. Heeh. Untuk satu perawatnya menangani berapa pasien kalau di sana? Beda-beda. Kalau kami ini, kami satu shift itu bisa 6 orang. Jadi pasien kami itu bukan pasien pulang pergi, tapi pasien Hmm, yang standby 24 jam, ya. bahkan udah yang 2 tahun, 3 tahun di tempat kami kayak Mm-mm. gitu. Jadi nggak ada satu pasien yang satu perawat megang berapa pasien kayak gitu, bukan. Tapi semuanya kita handle tergantung shiftnya kita kayak gitu. Oke, oke dari sudut pandang kesehatan aja nih, kira-kira kan udah berjalan nih kerja di Jepang. Apa perbedaan sistem kesehatan di Jepang sama di Indonesia, Kak? Yang paling mencolok deh, yang paling kelihatan banget, yang paling kerasa Pelayanan. pelayanannya ya. Teknologi juga kayaknya lebih canggih sana ya. Kalau dari itu Kak, sistem Ada jaminan 3 menurut aku. Ini pendapat saya ya, yang ya, ya gimana Kak? kalau menurut aku yang membedakan ada 3 antara kita dan Jepang di sini ya. Mm-mm. Di Indonesia di sini tuh disiplin waktu dan penanganan ke pasien itu sangat-sangat harmonis dan sangat-sangat manis banget gitu. Manis Ah, banget, sangat-sangat indah lah untuk dilihatnya gitu. Terus yang ketiganya mereka memperlakukan si pasien ini layaknya keluarga sendiri kalau di sini gitu. oke. Sangat berbeda sekali di sana gitu. Mm-mm. Kayak gitu aja sih menurut aku. Kalau sistem kesehatannya ada juga nggak? Kayak kita di Indonesia sistem BPJS gitu. Kalau di Jepang gimana tuh? Di Jaminan Jepang kesehatannya. itu kalau menurut aku bukan BPJS tapi lebih ke asuransi kalau di sini tuh. Oh, swasta berarti ya? Bukan. Pemerintah pun ada tetapi balik lagi sih Mas saya bilang di sini tuh Mm-mm. pelayanannya tuh amazing bagus banget. The best banget kalau menurut aku. Oke, jauh ya kalau The best dibandingin. banget memanusiakan manusia, Heeh. memanusiakan manusia gitu. Pelayanannya the best lah pokoknya. Oke. Oh, ya, untuk kakak sendiri berapa tahun kak itu kontraknya di sana? Kontrak pertama saya 5 tahun, tapi Mm-mm. kalau ditanya mau berapa lama seumur hidup kalau bisa. Sudah enak banget di sana ya. Berarti masih ada keinginan untuk balik atau memang mau menetap di sana? Kalau balik pasti nanti cuti lah ya, karena kan Ah, masih ada keluarga dan orang tua yang saya tinggal di ya, Indonesia. ya. Tapi kalau untuk bekerja, kalau nanti saya lulus ujian nasional di sini, kemungkinan kalau Tuhan izinkan pasti lanjut di sini. Ah. Oh ya, Kayak gitu. jatah cuti tadi, jatah libur. Nah, itu dalam setahun, kalau kita Indonesia kan rata-rata cuti itu setahun 12 hari tuh. Nah, kalau di Jepang gimana itu, Kak? Hmm, beda banget.
Kalau kalau di Beda Jepang ya. gimana? Di sini itu ada yang namanya cuti 1 bulan. 1 bulan Ada yang namanya penuh. cuti bermacam-macam. Kalau di kita di Indonesia kan penuh. Heeh. Dan itu bisa kita ambil di waktu bersamaan. Beda kayak di Indonesia kan kalau di Oh. Indonesia ambil 2, ambil 3 gitu kan. Iya, Tapi kalau dicicil. di Jepang kita bisa ngambil, kalau di Jepang kita bisa ngambil yang full, langsung full. Oh. Kayak gitu. Kata mau pulang ke Indonesia pun yang penting ngasih tahu dari 3 bulan sebelumnya kita ngomong Heeh. nanti ya bulan sekian saya mau pulang ke Indonesia gitu. Heeh. Itu bisa langsung diambil semua kayak gitu. Itu nggak masalah, tidak akan dipersulit kayak gitu. Mm-mm. Jadi Itu lebih manusia. dari dalam setahun tadi ada berapa jatah cutinya? Kalau dihitung harinya? 30 hari. 30 hari ya. Luar biasa. Sebulan penuh. Jadi kalau sekali cuti itu Bahkan ada perusahaan bahkan ada perusahaan juga yang bisa ngambil 35 hari kalau nggak salah, 35 harian. mm-mm. Untuk libur nasionalnya gimana Gitu. tuh? Tetap hari Minggu juga? Enggak, ngikut kalender Jepang. Oh, hari apa itu libur ininya Kak? Kalau kita di sini kan hari Minggu. Kalau Kalau di di sana? perusahaan, kalau di perusahaan, hmm? Kalau di kita kan hari Minggu libur. Kalau di Jepang tuh gimana tuh? Liburnya di hari apa? Kalau di Jepang itu sebenarnya minggu libur Mas, tapi balik lagi ke job apa yang diambil. Oh, Sama kayak di Indonesia, kalau kita liburnya itu pasti yang namanya selang-seling kan, kayak gitu. mm-mm, Tetapi mm-mm. kalau dia di bagian pengolahan makanan atau di bagian game atau konstruksi, pasti minggu libur mereka. Sabtu Minggu atau Oh Minggu iya. doang pasti libur. Nah, Kayak gitu. kalau di kalender Jepangnya itu kan beda pasti ya sama Indonesia. Kan kita dalam sebulan tuh ada beberapa libur tuh, Natal libur, Tahun Baru libur, gitu, bulan kemarin. Nah kalau di Jepang tuh banyak liburnya gitu juga nggak di kalendernya? Ini Mas, kalau di Jepang itu ada dua yang terkenal dengan libur, yaitu Ah, Natsuyasumi, yaitu di musim panas. Nanti itu di sekitar bulan 6, itu pasti libur 14 harian, libur nasional. 14 Tapi itu hari. nggak berlaku di kita sebagai perawat. Oh gitu, ya Itu ya ya. digaji ya, lain dari cuti ya Mas itu. Terus ada lagi yang namanya Fuyu Yasumi. Fuyu Yasumi di bulan Desember, yaitu musim salju. Mereka biasanya libur itu dari start 29 sampai ke tanggal 7 selama 14 hari itu mereka digaji. Itu mereka digaji. Oh, Itu jadi nggak mengurangin cuti ya, itu tidak mengurangi Heeh. cuti. Jadi hitungannya itu tetap kerja ya, tetap Kayak dihitung gitu. gaji ya. Hmm, hmm, digaji Hmm, mereka. hmm, hmm. Luar biasa. Jadi rata-rata kalau kerja perharinya itu kalau dihitung jamnya per shiftnya itu berapa? 8 jam, 9 jam? Itu semuanya 8 jam 8 jam kecuali ya. di shift malam. Shift malam itu bisa sampai 13 jam. Agak Hmm. panjang deh ya kalau oke oke. Oke, terakhir Kak mungkin lebih ke saran kali ya untuk teman-teman yang ingin juga berkarir sama kayak Kakak di Jepang misalnya. Apa dulu nih yang perlu disiapkan atau kalau memang butuh kursus kemana nih sarannya gitu? Mungkin apa Kak nih saran dari Kakak? Aku tidak bisa menyarankan lembaga ya, karena kita Heeh. tahu sekarang lembaga itu tidak menjaga juga kayak gitu. Tapi aku cuma bisa bilang, jangan pernah ngerasa capek, Mm-mm. jangan pernah ngerasa kalian tertekan, karena percayalah di jerih payah kalian itu kalian akan melihat hasil yang bagus kayak gitu. Oke oke. Terus apa sih yang harus dimulai dari bahasa sampai Mm-mm. bisa ke Jepang kayak gitu? Kalian hanya perlu belajar konsisten aja dulu, konsisten Mm-mm. aja dulu. Cuma perlu capek bukan gagal. Itu Iya iya. prinsip saya. Cuma perlu capek bukan gagal kok kayak gitu. Triknya 2 jam sehari tadi ya. Ya, kalau saya metode belajar saya 1 jam bangun tidur, satu Heeh. jam mau tidur. Pasti kita kan semua cewek sebelum tidur make up itu baca aja kotoba Oke atau oke oke kosakata oke. lah Iya ibaratnya. iya. Iya. Pokoknya memperbanyak kosakata Terus aja kalau ya. bangun tidur kan kita pasti masih fresh tuh kan, masih fresh. Iya benar benar. Bacalah 1 jam. Ah, Baca 1 jam, habis itu kerja. Udah ah. kayak gitu aja saya lakukan selama 7 bulan. Oke, tujuh tujuh bulan. bulan ya. Sekarang udah
lancar ku lihat di bahasa Jepang ya kemarin. Oke, 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 luar biasa, Kak. Semoga bisa teman-teman di sini ada juga yang ya aku pengen ke sini nih cuma terkendala bahasa atau apa. Mungkin trik dari Kakak bisa dicontoh biar bisa mencontoh. Nah, satu lagi kali nih Kak buat penyemangat atau etis nggak kalau disebut dari penghasilan gimana nih Kak biar penyemangat untuk teman-teman di sini. Boleh disebut nggak? Penghasilan jauh lebih bagus dari Indonesia. Kalau di Sip, sip. perusahaan saya sendiri, Heeh. beda perusahaan, beda gaji, tetapi rata-ratanya bisa di atas 16 juta bersih. Per bulan. Kayak gitu. Per bulan. Oke, 16 juta. Oke, terima kasih luar biasa. Makasih banget loh Kak, aku udah menyita waktu istirahatnya ini. Salam lah buat teman-teman di sana ya, teman-teman di Indonesia sana ya. Oke, ini izin Iya. aku edit dulu ya Kak ya. Makasih Kak atas informasinya. Selamat malam. Bye-bye.